Jadi, cerita kali ini dimulai dari seorang pria yang bernama Thomas Busby. Dia ini adalah seseorang yang memiliki kecanduan kepada alkohol, yang dimana hobinya ini adalah minum-minuman. Dia ini sering sekali datang ke bar yang ada di dekat rumahnya, dan juga dia ini selalu memesan minuman yang sama, dan dia ini sering sekali duduk di kursi favoritnya. Kursinya ini menjadi salah satu kursi yang paling dia sayangi. Bahkan nih, dalam beberapa kasus dia itu gak segan-segan buat ngehajar orang yang gak sengaja duduk di kursi itu. Seperti yang dialami oleh ayah tiri dari Thomas Busby ini. Suatu ketika, ayah tirinya ini gak sengaja duduk di kursi itu. Dia duduk karena ya cuma ada kursi itu pada saat itu, dan dia ya pengen duduk, capek gitu. Thomas yang melihat kalau ada orang yang berani duduk di tempat itu, ya langsung marah aja dan menghampiri orang itu. Thomas kira orang itu bukan ya orang random biasa, bukan orang keluarganya. Tetapi ketika Thomas sudah mendekat, ternyata itu adalah ayah tirinya. Thomas yang kala itu mengerti posisinya sebagai anak tiri, ya mencoba mengasih tahu ya baik-baik gitu pertama. Tapi lama-lama ayahnya ini malah ngelunjak, dan Thomas ini dalam keadaan mabuk juga dan memiliki sifat pemarah. Ya nggak terima dong digituin, langsung aja dia bokem mentah dan dia hajar sampai tewas. Karena kejadian ini, akhirnya Thomas ditangkap oleh kepolisian setempat dan diadili oleh hukuman yang cukup berat. Hukumannya ini adalah eksekusi. Tapi ada hal menarik nih sebelum hari eksekusinya tiba. Jadi beberapa jam sebelum eksekusinya tiba, Thomas memiliki sebuah permintaan terakhir tuh. Yaitu dia ingin duduk di kursi itu sambil minum untuk terakhir kalinya. Begitu dia sudah mencapai tegukan terakhir, dia mengatakan, "Celakalah bagi orang-orang yang berani duduk di kursi favoritku." Oke, cerita di atas itu mungkin terdengar seperti cerita dongeng atau cerita yang dibuat-buat, atau mungkin sebatas cerita creepypasta. Tapi apabila nih, aku katakan kalau cerita ini memang sungguhan nyata. Dan karena cerita ini, kursi ini sampai diangkut ke suatu museum. Karena kursi ini sudah menelan banyak korban jiwa. Konon, para korban yang telah menduduki kursi itu memiliki ending hidup yang cukup mengenaskan. Seperti yang dialami oleh salah seorang ini yang sebut saja namanya Udin ini. Udin ini memiliki pekerjaan sebagai pembersih loteng. Suatu ketika Udin ini membersihkan loteng di bar yang satu ini, Udin gak sengaja melihat sebuah kursi yang cukup menarik perhatiannya. Baginya, kursi yang ini seperti kursi yang gak terawat, karena banyak sekali itu sarang laba-laba serta banyak bekas serangga-serangga yang sudah wafat. Melihat hal itu, tentu saja Udin membersihkan kursi itu dengan sangat bersih banget gitu. Tapi suatu ketika Udin ini sudah membersihkan loteng lainnya dan sudah jam istirahat siang, Udin secara nggak sengaja menduduki kursi itu sambil makan siang. Nah, celakanya itu ketika Udin ini sudah selesai duduk di situ dan selesai makan siang, dia kan harus kembali bekerja. Ketika dia selesai bekerja, dia mengalami kecelakaan, yaitu dia jatuh dari atap loteng hingga mendarat ke lantai bagian dasar dan dia tertimpa puing-puing atap bangunan. Karena cerita yang satu itu, kursi ini mulai dikaitkan dengan sesuatu yang berbau terkutuk. Bahkan nih, beberapa orang yang ada di bar itu mulai membuat sebuah challenge yang dimana kalau ada orang yang berani menduduki kursi itu, maka dia akan mendapatkan sebuah penghargaan serta mendapat sebuah kehormatan tersendiri di bar itu. Tapi karena beberapa orang masih waras dan tentunya ceritanya yang sudah aku sebutkan di atas itu, orang-orang memilih tidak mau menduduki kursi itu. Tapi selama Perang Dunia Kedua sudah mulai pecah, banyak tuh para perwira-perwira masuk ke bar itu dan menduduki kursi itu. Konon, perwira-perwira yang menduduki kursi itu
mereka tidak selamat. Karena banyaknya korban serta hal-hal aneh dari kursi ini, pemilik bar pada saat itu, entah generasi keberapa, memutuskan untuk memindahkan kursi itu ke sebuah gudang, yang dimana gudang ini dia jaga sungguh-sungguh. Bahkan nih, untuk karyawannya aja nggak boleh memasuki gudang itu, terkecuali sang pemilik bar. Tapi ya, namanya manusia juga pasti ada batas lengahnya juga. Hal ini terjadi kepada salah seorang tukang renovasi yang mengalami kecelakaan. Jadi pada suatu hari, ada salah seorang tukang renovasi datang ke bar itu untuk merenovasi bar itu menjadi bar yang lebih modern. Tapi pada saat itu, berhubung sang pemilik bar nggak mengingatkan tukang renovasi ini supaya nggak masuk ke gudang, ya tukang renovasi karena tugasnya buat renovasi ya masuk aja ke gudang itu buat benerin gudang itu. Ketika sudah membersihkan dan merenovasi gudang itu, tanpa disengaja salah seorang tukang renovasi menduduki kursi itu dan sekali lagi sambil makan siang dengan santainya bersama teman-teman lainnya. Karena hal ini, pada sore harinya dia dan bersama rekan-rekannya mengalami kecelakaan dan membuat nyawa mereka tidak bisa ditolong. Aslinya masih banyak tuh cerita-cerita korban dari kursi yang satu ini. Tapi karena ya semuanya endingnya nggak ada yang selamat dan juga mengalami nasib yang serupa, sang pemilik bar kemudian memutuskan untuk memanggil salah seorang pengurus museum terdekat untuk supaya kursinya ini diangkut oleh museum itu dan untuk mengurangi korban jiwa tentunya. Dengan pengangkutan yang sangat hati-hati, kursi ini akhirnya berhasil dipindahkan ke museum itu dan dipajang di museum itu hingga saat ini. Konon, hingga saat ini, kursi itu tetap dipajang dan gak ada yang berani menyentuhnya sejak terakhir kali kursi ini dipindahkan. Bahkan untuk para pengurusnya aja, gak ada yang dibolehin untuk menyentuh kursi yang satu ini. So, itu adalah fakta mitos dari kursi Thomas Busby yang konon terkutuk. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Kalau kalian merasa video ini membosankan, kalian bisa klik tombol dislike. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga. Karena di video berikutnya ini, aku akan ngebahas tentang salah satu fenomena yang cukup mengerikan. Konon ada salah seorang warga yang melihat sesosok bola api melintasi suatu kota. Dan kali ini ada beberapa laporan mencapai 100 hingga 200 penampakan yang satu ini. Jangan lupa untuk menonton video di atas sini, yang dimana video ini aku rekomendasikan buat kalian tonton. Atau yang di bawah ini adalah salah satu kasus dari salah suara yang gak bisa dijelaskan oleh naluri manusia. Terakhir, nama ku Rafli, and I'll see you guys next time. Bye.